Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan. Dan bersyukurlah kita karena kita dapat menggunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita ini untuk beribadah kepadanya. Siang hari ini kita bersama-sama menunaikan ibadah salat Jumat di Masjid At-Taqwa yang mulia ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah berkenan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebab salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan salat. Selaku khatib dari mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah seluruhnya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan memperoleh kebahagiaan, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, kita sekarang ini sedang berada di bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 9. Insya Allah beberapa hari lagi, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tanggal 16 September, kita akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang oleh pemerintah kita dijadikan sebagai hari libur nasional. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sungguhnya adalah dalam rangka mengenang salah satu sosok manusia yang boleh dikatakan di dalam seluruh hidupnya dicurahkan sepenuhnya untuk melakukan pembebasan penderitaan yang dialami oleh umat manusia menuju kepada keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, kehidupan manusia baik itu di dunia maupun di akhirat.
Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 128 dan 129 sebagaimana yang saya bacakan di awal khutbah tadi itu menginformasikan mengenai sosok Nabi Muhammad yang seperti itu. Lengkapnya ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari jenismu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Yang rasul itu memiliki perasaan yang sangat berat terhadap penderitaan yang kamu alami. Harisun 'alaikum. Rasul itu juga ingin sekali engkau menjadi iman dan engkau selamat. Bil mu'minina raufur rahim, dan khusus terhadap orang-orang mukmin Nabi itu sangat belas dan sangat kasih sayang. Dalam ayat 128 surat At-Taubah ini kiranya tegas sekali bahwa Rasul yang diutus oleh Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekali lagi memiliki sifat yang sangat merasakan kepedihan, penderitaan yang dialami oleh umat manusia. Lalu beliau sangat menginginkan umat manusia itu iman, dan dengan itu kemudian menjadi selamat dunia dan akhiratnya. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, informasi Al-Quran yang seperti itu tentu saja harus kita yakini sebagai sebuah kebenaran yang datang dari Allah, karena firman Allah itu pasti benar. Tetapi kalau kita melihat bukti-bukti sejarah, bukti-bukti sejarah itu juga menunjukkan hal yang sama, bahwa Nabi itu memang memiliki sifat yang sangat merasakan tadi itu penderitaan umat manusia itu, dan ingin umat manusia itu beriman dan selamat di dunia dan akhiratnya itu. Bahkan kalau kita membaca sejarah, sifat-sifat Nabi yang seperti itu tidak saja ketika Nabi itu sudah diutus menjadi Rasul. Sebelum menjadi Rasul sudah ada tanda-tanda seperti itu. Misalnya saya kira setiap kali murid Nabi kita sering itu mendengar informasi bahwa Nabi itu sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasul itu sudah sering bertahannuts di Gua Hira. Bertahannuts itu ya semacam menyendiri, bertapa begitu. Kenapa kok Nabi sampai bertahannuts di Gua Hira? Karena Nabi sangat sedih melihat situasi bangsa Arab saat itu yang oleh para sejarawan disebut sebagai zaman jahiliyah itu, bangsa jahiliyah. Jahiliyah itu secara harfiah sering diterjemahkan dengan zaman kebodohan. Meskipun sebenarnya pengertian jahiliyah itu tidak semata-mata kebodohan unsurnya. Sebab ada kajian yang sangat menarik terkait dengan
istilah jahiliyah itu, bahwa istilah jahiliyah itu memang di samping merupakan lawan dari kata ilm, pandai, yang memang lawannya lalu kemudian bodoh. Jahiliyah itu juga ternyata merupakan lawan dari hilm. Bahkan malahan kalau yang secara primer itu justru lawan dari hilm. Lawan dari ilm itu sekunder malah sebenarnya. Hilm itu merupakan kondisi moral begitu, ketika seorang itu punya sifat sabar, tidak cepat marah, tidak berangasan, begitulah kira-kira. Makanya kenapa Allah itu sampai disebut dengan Maha Halim, itu karena Allah itu maha tidak cepat-cepat menurunkan siksa, tidak cepat marah Allah itu. Nah, orang-orang jahiliyah itu disebut dengan jahiliyah itu karena pada saat itu ya mereka cenderung emosional, mudah marah, berangasan. Kalau ada masalah sedikit saja bisa menjadi masalah, lalu konflik, bahkan perang. Sehingga yang namanya peperangan antar suku di Arab saat itu luar biasa intensitasnya. Ya. Nah, secara umum, lalu memang sekali lagi zaman jahiliyah itu merupakan zaman yang memang secara moral maupun sosial rusak. Dan sekali lagi Nabi menunjukkan keprihatinan yang dalam atas penderitaan umat manusia saat itu, sehingga Nabi bertahannuts di Gua Hira, dan akhirnya kemudian Nabi mendapatkan wahyu Al-Quran itu, dan itu menandai beliau diangkat menjadi Rasul. Dalam fragmen sejarah lain, misalnya kita semua tahu ketika Nabi kita Muhammad SAW dakwahnya sudah mulai kelihatan dan mau berhasil begitu, kafir Quraisy mengutus utusan kepada Abu Thalib untuk menawarkan rayuan supaya mau menghentikan risalah dan dakwahnya. Dengan silahkan Nabi meminta apa saja, harta, wanita maupun tahta. Tapi ditolak itu oleh Nabi. Nabi tidak mau itu. Loh, kalau sekiranya Nabi itu yang dipikirkan dirinya sendiri, tidak memikir keselamatan umat manusia, mungkin Nabi bisa jadi pilih itu, tapi tidak pilih itu. Fragmen sejarah lain misalnya yang membuktikan, saya kira kita sudah sering dengar ini ya. Ketika Isra Mi'raj, Nabi itu kan sudah sampai naik ke Sidratul Muntaha, beraudiensi dengan Allah. Betapa bahagianya itu. Tapi toh Nabi kemudian kembali ke bumi, ya, meneruskan kehidupannya. Loh, kalau seandainya mau itu mungkin kepinginnya ya lebih dekat-dekat kepada Allah. Tapi bukan itu. Yang diinginkan Nabi adalah terbebasnya manusia dari penderitaan dan menuju kepada keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat itu. Dan barangkali yang terakhir, kita sering dengar itu ya, sampai dengan Nabi mau wafat saja itu ya, itu Nabi masih memikirkan umatnya itu, ummati, ummati, ummati. Itu sekali lagi menunjukkan betapa Nabi itu memang sekali lagi kepingin umat manusia itu terbebas dari penderitaan dan umat manusia itu mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Itulah sebabnya maka dalam satu hadis Nabi menyatakan tidak ada satupun yang tersisa. Semua yang bisa mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka itu sudah aku terangkan semuanya kepadamu, kata Nabi. Masya Allah. Nah, ayat ini kemudian dilanjutkan, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau sekiranya mereka itu berpaling dari Nabi,
berpaling darimu, fakul, katakanlah, cukuplah Allah bagiku, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia yang menjadi pemilik arsy yang agung. Ayat ini kalau sekiranya diterjemahkan secara bebas itu kira-kira bunyinya, wong Nabi itu sudah sebegitunya. Kalau kalian itu kok berpaling dari Nabi, tidak mau beriman kepada Nabi, tidak mengikuti Nabi, itu ya kebangetan, kira-kira begitu. Nah, alhamdulillah kita semua ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai orang-orang yang beriman kepada Nabi, tidak berpaling kepada Nabi. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana supaya kita ini menjadi seorang yang mudah-mudahan nanti betul-betul dicatat oleh Allah sebagai orang yang beriman kepada Nabi itu, mengikuti Nabi itu. Tidak ada jalan lain bagi kita memang kemudian lalu ya berusaha untuk mencintai Nabi dengan sebaik-baiknya, lalu kemudian mengikuti Nabi, ittiba dari seluruh akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu akhlak yang terkait dengan hubungannya dengan Allah, akhlak yang terkait dengan hubungannya dengan sama manusia, bahkan termasuk akhlak yang terkait hubungannya dengan alam semesta. Itu hendaknya kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Karena memang Nabi itu sendiri diutus oleh Allah tidak lain adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dan Nabi sendiri karena diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, ya akhlak Nabi sendiri akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Al-Qur'an. Sungguh engkau Muhammad itu memiliki akhlak yang agung. Dan akhlak dari Muhammad itu oleh Aisyah digambarkan kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi itu Al-Qur'an itu. Artinya apa? Bahwa seluruh isi Al-Qur'an itu boleh dikatakan sudah diejawantahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam kehidupan nyata, baik dalam kehidupan pribadi Nabi, dalam kehidupan keluarga Nabi, dalam kehidupan bermasyarakat Nabi, bahkan dalam kehidupan bernegara. Nah, sehingga sekali lagi memang bagi kita tidak ada lain kecuali mengikuti sunnah Nabi itu. Nah, terutama sekali ya terkait dengan tadi itu sifat Nabi yang punya sense of crisis, bisa merasakan penderitaan orang lain. Itu sangat penting gitu. Ya. Dan itu yang barangkali kadang-kadang hilang dari kita itu. Kita tidak bisa itu merasakan penderitaan orang lain, sehingga tidak empati dengan penderitaan orang lain itu. Nah, kalau kita punya empati dengan penderitaan orang lain, punya sense of crisis, insya Allah lalu kemudian ada dorongan dalam diri kita untuk ikut berpartisipasi aktif, sekecil apapun, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, untuk ikut serta di dalam bagaimana kita itu membantu masyarakat yang kekurangan, yang menderita, yang membutuhkan, agar supaya orang-orang yang membutuhkan, yang kekurangan, yang menderita itu kemudian bisa terangkat dari penderitaannya, tertutupi kekurangannya, terpenuhi kebutuhannya, sehingga lalu kemudian kita bisa sejahtera bersama-sama, selamat bersama-sama. Dan itulah sesungguhnya makna terdalam Islam. Islam itu adalah agama yang mengajarkan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian kepada kita. Yang insya Allah kalau kita menjalankan ajaran-ajaran Islam itu dengan sungguh-sungguh,
kita akan damai, kita akan selamat, kita akan sejahtera. Tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat nanti. Nah, mudah-mudahan kita semuanya betul-betul menjadi seorang muslim sejati, yang mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal amin al faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.